فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita masuk pada Al-Faslul Khamis. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, Al-Faslul Khamis Adabul Talibi fi hayatihi al-ilmiyah. Berkaitan dengan adab penuntut ilmu dalam kehidupan keilmiahannya. Itu terkait dalam proses dia belajar apa saja yang dituntut. Qala al-amru rabi' wal 'ishrun kibarul himmati fil ilmi. Ada pertama pada fasal ini yang diurutkan dari keseluruhan adab, berarti adab yang ke-24, yaitu kibarul himmah fil ilmi. Besarnya himmah, besarnya semangat, cita-cita di dalam ilmu. Min sajayal Islam at-tahalli bi kibaril himmati markazis salibi wal mujib fi syakhsik. Termasuk di antara ciri khas keislaman adalah berhias dengan himmah yang besar, memiliki semangat, tekad dan cita-cita yang besar. Ini bahkan bukan hanya penuntut ilmu, dikatakan oleh Syekh sajayal Islam, merupakan sifat yang menjadi ciri khas Islam yang memiliki apa? Kibarul himmah, memiliki semangat, cita-cita yang tinggi, yang besar. Makanya kita akhwan didorong untuk apa? Memiliki cita-cita masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika minta surga pun, dan sampai seorang cita-citanya rendahan, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga walaupun yang paling bawah saja. Tidak. Tapi Nabi SAW bimbingkan untuk kita memiliki cita-cita tinggi. Ketika minta surga, ya minta surga yang paling tinggi. Idza sa'altumullahal jannah fas'alul firdausal a'la. Jika kalian minta surga kepada Allah, maka mintalah firdaus, surga yang paling tinggi. Ini dorongan setiap muslim berupaya untuk menggapai yang terbaiknya, termasuk dalam ilmu. Harus seorang berhias dengan kibarul himmah. Jangan yang penting hadir, yang penting sudahlah, yang penting menghabiskan umur. Tidak. Dan kibarul himmah ini markazis salibi wal mujib fi syakhsik, merupakan poros sisi negatif dan positif dalam kepribadianmu. Sisi negatif dan sisi positif seseorang pada kepribadiannya
berporos pada apa? Pada kibarul himmah. Nah, semangatnya, cita-cita tingginya diarahkan kemana? Orang yang sisi negatifnya kawan besar, maka kibarul himmah, semangat tingginya ini hanya diarahkan pada perkara dunia. Sehingga kita dapati orang-orang yang belajar pada ilmu duniawi yang memiliki semangat, ya mereka sudah belajar dari pagi sampai siang, sore masih mengambil les tambahan, kemudian malam masih mengundang guru privat. Uang tidak segan-segan untuk dihabiskan, membayar guru ini dan itu, apalagi sekedar beli buku. Nah, ini yang sisi negatif dari himmah yang besar. Nah, diarahkan ke perkara-perkara yang seperti itu. Tapi ketika sisi positifnya lebih kuat, akhwan, kibarul himmah, dia arahkan pada hal-hal yang bermanfaat secara hakiki, untuk menuntut ilmu agama Allah, menghafal Al-Quran, mengumpulkan kitab-kitab ilmu. Kenapa menuntut ilmu? Akhwan, kalau tidak suka sama kitab ini musibah. Kumpulkan kitab, ada kitab-kitab, apalagi kitab yang dipelajari, berusaha untuk memiliki. Nah, walaupun harus nabung, tidak jajan misalnya. Jangan apa? Ada uang jajan sendiri. Orang tua belum mengirimi yang khusus untuk beli kitab, tidak beli kitab. Nah, ini tidak punya himmah. Taib. Dulu para salaf sampai mengorbankan apa yang dimiliki untuk beli kertas, untuk beli kitab. Ketel-ketel yang dimiliki, kalau memang tidak punya uang untuk beli kitab padahal dibutuhkan saat itu, dijual. Jual ketel. Nah, jual periuk. Kumpulkan sedikit demi sedikit untuk membangun maktabah, membangun perpustakaan sendiri. Makanya uang saku itu jangan dihabiskan untuk jajan tok. Ar-raqib ala jawarihik. Kibaril himmah ini tadi sifatnya apa? Markaziz salif wal mujib fi syakhsi. Kemudian juga dia ar-raqibi ala jawarihik, yang dia senantiasa memantau, menjadi pengawas anggota-anggota tubuhmu. Seorang yang punya semangat tinggi kan seakan-akan apa? Anggota tubuh kita ini diawasi oleh semangat itu. Jangan sampai untuk apa? Diarahkan anggota badan ini pada hal-hal rendahan. Kita punya apa? Punya cita-cita. Sehingga sebagaimana dikatakan penyair, idza kanatin nufusu kibara ta'ibat fi muradihal ajsam. Jika jiwa-jiwa itu adalah jiwa-jiwa yang besar, memiliki himmah yang tinggi, memiliki cita-cita yang besar, cita-cita tinggi, maka mesti ta'ibat fi muradihal ajsam. Jasad ini akan dia buat untuk capek-capek dalam meraihnya. Karena memang cita-cita yang tinggi ya harus diraih dengan jiwa yang kuat dan jasad juga yang rela untuk capek, rela untuk bangun. Nah, ketika yang lainnya masih tertidur, rela untuk menyedikitkan tidur, rela untuk meninggalkan teman-teman yang bermain demi dia bisa murajaah, rela untuk menyisihkan
harta yang dimiliki untuk biaya dia dalam belajar, dan seterusnya. Qala kibarul himmati yajlibu laka bi'idhnillahi khairan ghaira majdud. Besarnya himmah akan mendatangkan untukmu dengan izin Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang tidak bisa terhitung, tidak terputus, ghairu majdud, ghairu maqtu'. Kebaikan-kebaikan yang tidak terputus. Contoh ikhwan, ilmu syar'i. Ini kan kebaikan yang tidak terputus jika Allah berikan kemanfaatan padanya. Sebagaimana dalam hadis, idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin shalihin yad'u lah. Litarqa ila darajatil kamal, untuk engkau bisa naik kepada tingkatan-tingkatan keutamaan. Fayajri fi 'uruqika damus syahamah, sehingga mengalir di urat-urat nadimu, di saluran-saluran darahmu itu darah apa? Asy-syahamah. Darah yang penuh dengan apa? Penuh dengan semangat pengorbanan. Baik. Jadi bukan seorang yang pengecut, bukan seorang yang kikir untuk berkorban. Mengorbankan waktu, mengorbankan kenyamanan kita demi bisa mencapai cita-cita yang tinggi. Waraqtu fi maidanil ilmi wal amal, dan untuk seorang terjun di medan ilmu dan amal. Tidak menjauh dari dua medan ini. Medan yang di situ butuh memang jiwa besar, butuh keberanian, butuh orang yang rela berkorban, yaitu medan ilmu dan medan amal. Fala yarakan nasu waqifan illa ala abwabil fadaili wala basitan yadaika illa limuhimmatil umuri, sehingga jangan sampai manusia melihatmu berdiri kecuali di atas pintu-pintu keutamaan, dan tidaklah engkau menengadahkan kedua tanganmu kecuali pada perkara-perkara yang penting. Yaitu tidaklah engkau menjulurkan kedua tanganmu untuk ikut nimbrung, untuk ikut beraksi, kecuali pada apa? Pada muhimmatil umur, pada perkara-perkara yang penting. Perkara-perkara yang tidak ada nilainya tidak perlu. Baik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa hadza min ahammi ma yakun. Ini termasuk di antara perkara terpenting yang harus ada. Nah, an yakuna al-insanu fi talabil ilmi lahu hadafun laisa muraduhu mujarradu qatlil waqti bihadzal talaq. Hendaknya seorang dalam menuntut ilmu itu memiliki hadaf, memiliki cita-cita, memiliki tujuan atau target. Harus punya target. Seorang menuntut ilmu harus punya target. Apa yang mau dia dapat? Aku gambarannya diberi izin orang tua sekian-sekian tahun belajar. Dalam tahun pertama aku punya target sekian. Apa yang butuh aku upayakan. Hafalanku harus sekian-sekian. Ini harus punya target apa? Nah, jangan sampai
muradnya, maksud dia dalam belajar hanya sekadar mujarradu qatlil waqti, hanya sekadar untuk apa? Menghabiskan waktu. Nah, ini penting, antum harus punya target. Contoh misalnya beberapa bulan lagi sudah Ramadan. Taib. Ramadan mungkin sebagian kalian pulang. Taib. Harus punya target, sebelum pulang saya harus apa? Nah, saya harus bisa apa? Yang mencapai sekian-sekian hafalan Al-Quran, kurang sedikit mungkin saya harus sudah menyelesaikan hafalan. Kemudian mengambil murajaah di bulan Ramadan, karena bulan paling bagus untuk kita murajaatul Quran, bulan Ramadan. Baik. Adapun menghafal di sana terkadang terkalahkan dengan apa? Dengan semangat kita untuk mutar bacaan, ya tidak. Orang di Ramadan lebih semangat untuk apa? Memutar bacaan kita dari Al-Baqarah sampai An-Nas, Al-Baqarah sampai An-Nas, demikian sampai berkali-kali untuk bisa khatam. Makanya bulan paling bagus untuk murajaah, untuk mengitqankan hafalan kita ya Ramadan. Maka yang tinggal sedikit, hendaknya punya target sebelum Ramadan sudah selesai. Kemudian Ramadan di situ dia apa? Manfaatkan keberkahan Ramadan untuk apa? Mengumpulkan hafalan yang ada. Karena antum perlu ketahui dalam menghafal Al-Quran ada marhalah, biasanya tahun pertama itu marhalah tajmi'. Marhalah tajmi' di sini di antara marhalah yang terberat setelah menyelesaikan hafalan. Setelah menyelesaikan hafalan biasanya banyak hafalan-hafalan yang sulit untuk dikembalikan. Ada yang lupa ini dan itu. Untuk mengumpulkan dari juz 1 sampai juz 30 sehingga tergambar dalam benak kita. Ini marhalah tajmi', mengumpulkan. Ini biasanya di tahun pertama setelah selesai. Di situ harus banyak murajaah. Karena Ramadan waktu yang sangat tepat. Ini contoh, harus punya hadaf, punya target. Demikian pula selain hafalan, target pemahaman. Pemahaman nahwu harus aku punya target bisa baca kitab. Jangan sampai menjadi tertawaan orang-orang awam, tertawaan ahli bidah, karena gara-gara kalian apa? Mentahdir bid'ah tapi baca kitabnya apa? Baca kitabnya tidak becus, baca kitab tidak benar. Tapi ini jadi bahan tertawaan ahli bidah. Maka jangan jadikan diri kalian celah untuk dakwah salafiyah ini dicelah. Harus punya hadaf, harus kokoh dari sisi nahwu, kuat dari sisi nahwu, sehingga apa? Tidak menjadi celah. Karena di antara yang sangat disayangkan, kita prihatin, dengan apa? Dengan terjunnya mereka yang tidak punya bekal dari sisi ini, sehingga apa? Amburadul, membacanya yang tidak benar, ketika menghafalnya juga sekedar comot-comotan, tapi berbicara pada perkara-perkara besar. Bal yakunu lahu himmatun. Ya, jadi jangan sekedar apa? Sekedar apa tadi? Jabir, ketika belajar harus punya target, jangan sekedar apa? Jangan sekedar apa? Zikri. Sekedar menghabiskan waktu. Jangan cuma sekedar menghabiskan waktu hidup saja. Kata orang tua, disuruh orang tua mondok, ya sudah mondok. Yang penting kiriman lancar, jangan.
Belajar itu harus punya target, jangan sekedar menghabiskan waktu, menghabiskan umur. Sayang umur kalian, juga sayang pengorbanan orang tua kalian. Orang tua kalian berkorban, kalian dimuliakan. Ya mungkin sebagian mereka di rumah harus mengurangi ini dan itu demi bisa mengirim anak-anaknya yang belajar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yakin orang tua akan dimintai sesuatu untuk beli kitab, yakin langsung mereka akan dukung. Nah, kenapa? Karena mereka sangat ingin anak-anaknya ada hasil dalam belajar. Cuman terkadang sebagiannya zalim, hal ini dimanfaatkan. Kitab harga 60.000 minta untuk beli kitab minta 200.000. Yang dibelikan cuma 60.000 tok. Nah, ini tidak amanah. Wa min ahammi himami talibil ilmi an yuridal qiyadata wal imamata lil muslimina fi ilmih. Ini perhatikan sekarang. Tadi harus punya target dalam belajar. Kemudian harus memiliki himmah, memiliki cita-cita yang tinggi, semangat yang kuat. Baik. Dan di antara perkara terpenting dari himmah seorang penuntut ilmu, yaitu dia menginginkan untuk apa? Untuk mencapai keimamahan, mencapai posisi sebagai apa? Qiyadah wal imamah lil muslimin, untuk bisa mimpin kaum muslimin dengan ilmunya. Makanya perhatikan himmah dari salaf kita. Nah, dalam doanya apa? Yang termaktub dalam Al-Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Kalimat terakhir perhatikan, waj'alna lil muttaqina imamah, jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan himmah dalam doa. Dalam minta pun harus punya himmah. Maka kita belajar, nah, harus ada keinginan untuk bisa mencapai tingkatan apa? Imamah fiddin. Bisa untuk memimpin kaum muslimin dengan ilmunya. Wa yash'uru anna hadhihi darajah huwa yartaqi ilaiha darajatan. Dan dia harus apa? Merasakan bahwasanya ini adalah tingkatan yang dia akan naik menuju ke sana setingkat demi setingkat, setahap demi setahap. Berarti apa? Ya dia tempuh tahapan itu. Hatta yasila ilaiha, sampai dia mencapai pada tingkatan tersebut. Wa idza kana kadzalik fa sawfa yara annahu wasitatan bainallah, atau annahu wasitatun bainallahi azza wa jalla wa bainal ibadi fi tablighi syar'i. Maka apabila dia seperti itu, himmahnya untuk bisa mencapai keimamahan fiddin, maka dia akan melihat bahwasanya dia itu sebagai perantara antara Allah dan hamba-hamba Allah dalam menyampaikan syariat. Ini tingkatan penerus para nabi. Hadhihi martabatun tsaniyah, dan ini tingkatan kedua yang menjadi cita-citanya. Wa idza sya'ara bihadza syu'ur fa sawfa yahrisu ghayatal hirsi 'ala ittiba'i ma jaa'a fil kitabi was sunnah. Apabila dia sudah merasakan perasaan ini, sudah ada perasaan ini dalam dirinya, maka dia akan bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang mencapai puncak dalam mengikuti apa saja yang datang dalam Alkitab dan Sunnah.
mu'ridun an ara'in nas, berpaling dari pemikiran-pemikiran manusia. Illa annahu yasta'nisu biha wa yasta'inu biha ala ma'rifatil haq. Kecuali ya beliau memandang orang ini atau dia memandang pendapat-pendapat manusia untuk apa? Istiqnas biha, untuk bisa menenangkan, menjadi penguat dalam memahami Alkitab dan Sunnah, dan membantunya untuk bisa mengenal kebenaran. Baik. Apalagi pada perkara-perkara yang diperselisihkan pemahamannya, maka butuh memperhatikan pendapat-pendapat para ulama terdahulu, agar kita tidak mendatangkan pendapat baru yang tidak ada sebelumnya. Karena jelas ketika ulama ikhwan pada pendapat terdahulu khilaf menjadi 3 pendapat, kemudian kita memunculkan pendapat yang keempat, mesti kita yang salah. Nah, mesti kita yang salah, karena tidak mungkin pada 3 pendapat tersebut semuanya salah. Lianna ma takallamu fihi al-ulama rahimahumullahu min al-ilmi la syakka annahu waladun yaftahul abwab lana wa illa lama stata'na an nasila ila darajatin nastambitul ahkama minan nususi aw na'rifu rajiha minal marjuh wa ma ashbaha dzalik. Ya, kita butuh juga pendapat-pendapat para ulama. Dengan apa? Dengan tujuan untuk membantu kita dalam memahami kebenaran. Karena apa-apa yang diucapkan oleh para ulama dalam pembahasan ilmiah tidak syak. Nah, itu adalah apa? Adalah ibarat apa? Suatu kunci yang membuka bagi kita pintu-pintu. Baik. Karena jika tidak ada penjelasan dari para ulama, kita tidak mengenal pendapat-pendapat para ulama, kita tidak akan bisa mencapai tingkatan untuk istimbat ahkam, untuk bisa mengambil hukum dari nas-nas. Demikian pula kita tidak akan bisa mengetahui yang rajih dari yang marjuh dan yang semisalnya. Kemudian kesimpulannya, perhatikan. Fal muhim an yakuna al-insanu 'indahu himmah. Apa makna himmah tadi ini? Abdullah Rio mana? Himmah itu apa tadi? Memiliki semangat, cita-cita. Tayyib. Intinya fal muhim an yakuna al-insanu 'indahu himmah. Seseorang itu harus memiliki himmah. Wa huwa bi'idznillah idza nawa hadhihi an-niyyah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala sayu'inuhu 'ala al-wusuli ilaiha. Ya. Karena apa? Kalau sudah punya semangat, sudah punya cita-cita, ada keinginan besar yang ingin dia raih, maka dia bi'idznillah apabila meniatkan dengan niatan ini, insyaallah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapainya. Dan tentunya diiringi dengan usaha yang kuat. Baik. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin.